Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan data potensi kinerja Bank BRI di 2025. Menurut kami lesu ya, stagnan lah. Kalau bank itu stagnan, lesu. Terus bagaimana nasib sahamnya? Ini nanti kami sajikan datanya ya. Jadi agak pelan-pelan lah, karena angka-angka yang kita sajikan ini. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Letaknya di home channel Saham Hijau. Siapa tahu bisa membantu. Tentu saja disclaimer on ya. Ini sahamnya per 3 Juni 2025. Harganya 4.200. Nah, mari kita lihat laporan keuangan kuartal 1 terlebih dahulu sebelum kita menyajikan data lebih detail. Ini sudah ada tanda penurunan, yaitu 13 triliun berbanding 15 triliun. Jadi turunnya lumayan ya. Untuk bank itu dalam keadaan tidak COVID dan lain-lain sebagainya itu warning menurut kami. Yang berikutnya adalah dividen yieldnya pada harga sekarang itu 8%. Ingat, ini dividennya polanya adalah interim dan final. Payout rasionya sudah besar sekali, 95%. Ya, jadi sudah sangat besar. Biasanya itu 80, 70. Ini 95%. Jadi kalau misalkan payout rasionya 80%, ini paling ya di bawah 8 otomatis. Nah, mari kita lihat data yang terbaru. Ini yang menjadi menurut kami warning untuk kita para holder atau yang ingin masuk atau yang ingin keluar ya. Data ini kami dapat dari Stockbit, yaitu per April 2025. Ingat, April 2025. Jadi ini menjadi tanda-tanda lah intinya, baik kuartal 2 ataupun berikutnya. Yang pertama, ini kan 2024, yang bagian atas ya. Ini April 2025. Dari sisi pertumbuhan kredit, ya, tahun lalu 2024 berbanding 2023 itu pertumbuhannya 7%. Tahun sekarang ini April ini ya, year on year-nya ini hanya 4%. Ya, sekali lagi ini hanya 4%. Ini loh datanya. Artinya turun ya. Kemudian dari sisi dana murah pihak ketiga, KASA ya. Ini yang sebelumnya 5,1%, yang sekarang hanya tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan dana pihak ketiga, ini third party fund, itu tumbuh hanya 1%. Bahkan month on month itu minus 1%. Ini Bank BRI loh. Bank yang gede banget. Misalnya Anda mengatakan, oh nggak mungkin rugi. Iya, tapi kan kalau nggak tumbuh, dividennya juga nggak tumbuh. Nanti kalau harganya terus tumbuh, dividennya kecil banget kan. Berikutnya, kalau Anda bertanya gini, itu ya masih lumayan. Untuk bisa mengetahui besar tidaknya, bagus tidaknya itu memang kita harus membandingkan. Ini saya bandingkan dengan BCA. BCA kan terkenal bagus ya. Pertumbuhan dana pihak ketiga itu 4,4%. Ya, berbanding tadi yang 1%, bahkan month on month-nya minus 1%. Ya. Yang berikutnya, ini kan gross-nya pertumbuhan kreditnya ini 12%. Ini hanya 4% tuh kan. Jauh banget, jauh banget. Berikutnya, pendapatan bunga. Ya, ini pendapatan bunga tahun 2024 full year-nya itu pendapatan bunganya itu sampai 10%. Ya. Sekarang, ingat ini, sekarang year on year-nya ya 2024 berbanding 2025 minus 1%. Minus loh ya. Ini. Jadi gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Ya minus 1%. Walaupun misalkan Anda memandang April 2024 dibanding April 2025 itu naik 9%, tapi 4 bulan 2024 berbanding 4 bulan 2025 itu minus 1%. Beban bunganya di angka 30%, ya sekarang di angka minus, pertumbuhannya ini
2%. Pokoknya mengenaskan kalau menurut kami ini. Net profit ya. Net profitnya year on year ini ya. Year on year 2023 ke 2024 itu minus 6%. Kalau full year-nya ini hanya tumbuh 0,1%. Yang sekarang year on year ini 4 bulan 2024 dibanding 4 bulan 2025 itu minusnya 16%. Ya. Jadi kalau bicara tumbuh ya enggak, minus ini kenyataan net profit ini. Nah, ini kalau dibandingkan BCA udah langsung aja net profitnya itu tumbuh 17%. Yang tadi minus 16% year on year, yang ini plus 17%. Makanya saya katakan ini potensi lesu dari sisi, ingat, dari sisi kinerja. Kalau saham kan biasanya beda lagi ya. Yang berikutnya ya, ini dari segi mulai dari rasio dana murah, kemudian kemampuan menghasilkan pendapatan bersih dan lain sebagainya. Ini kita lihat ini dari segi tahun 2025 ya, April dibanding April 2024 ya, itu pertumbuhannya adalah 6%. Ya, 6% ini. Ini kredit cost-nya 3,5%. Ya. Kasa rasionya 64%. 64% itu kasa rasio dana murah rasionya. Nah, kalau Anda pengen tahu BCA, ini BCA ya. Rasio dana murahnya di angka 82%. Ya, jadi banyak rasio-rasio yang menurut kami terlalu membuat was-was gitu. Sekali lagi ini versi kami berdasarkan data yang ada. Sehingga kesimpulannya menurut kami kinerja BBRI di 2025 potensinya stagnan. Kalau ada lonjakan kayaknya kecil ya kemungkinan ya. Tadi kan minus ya. Jadi kalau misalkan stagnan sama dengan tahun sebelumnya itu udah sangat bagus. Nah, mari kita lihat dari segi sahamnya. Kemarin itu terjadi yang namanya big distribusi, ya, big distribution. Karena banyak yang membuang, walaupun memang tentu saja tetap ada yang menampung kan. AK di 4267 sangat besar, tapi sekali lagi secara kumulatif ini terjadi distribusi besar setelah keluarnya laporan April 2025. Nah, kalau Anda bertanya, potensi sahamnya bagaimana? Nah, ini kan titik-titik krusial di saham Bank BRI itu ada di angka 4.500, 5.000, 5.500 sampai kemudian 6.500. Kalau versi kami sampai 6.500 tahun ini menurut kami berat lah. Kecuali ya suku bunga turun lumayan, rupiah sangat kuat mungkin lah. Tapi kalau secara data tadi berat lah. Sampai 5.500 menurut kami juga masih agak berat. Kenapa? Karena gini. Perlu diingat sekali lagi bahwasanya salah satu pertimbangan daripada Bank BRI itu adalah dividennya yang lumayan. Karena kinerjanya sudah kelihatan seperti itu. Kinerjanya untuk menyampaikan kinerja tumbuh berat. Karena sampai bulan April minus pertumbuhannya ya. Bukan labanya, ingat. Bukan labanya, pertumbuhannya. Kalau sampai di angka 5.000, dividen yield-nya itu 6,8%. Padahal ini interim dan final. Artinya tidak begitu mengangkat harga saham kalau model interim dan final. Kecuali final langsung 6,8%. Ini kan model-model saham yang pengen holdernya setia kan. Kalau sampai 6.000, 5,6% dividennya. Ingat, dengan payout ratio 90%. Belum turun ini. Kalau 6.500 5,2% interim dan final. Artinya bisa jadi interimnya hanya 2%, finalnya hanya 3%, kan kecil. Tidak begitu ngefek gitu loh. Nah, mari kita lihat dari segi transaksinya. Ini sudah belum berhasil nembus MA 200. Ya, turun lagi. Transaksinya juga masih
ada dan banyak yang membuang walaupun harganya secara kebiasaan atau psikologis pasar masih murah. Ya karena biasanya kan di angka 5 ribuan kan. Tapi kalau ngeliat data tadi ya seperti itulah. Maka ini kesimpulan kami ya. Kami akan mengatakan bahwasanya kalau kinerjanya seperti itu, potensi naik tinggi itu tidak begitu besar. Tapi kalau Anda bertanya, pumpung murah kita masuk, itu lain lagi, investasi kan. Anda silahkan aja. Kalau Anda sudah di dalam hold juga dinikmati dividennya, karena ini saham memberikan dividen. Dan tentu saja apa yang kami sajikan ini banyak yang tidak setuju. Karena banyak kan yang masuk di saham Bank BRI. Seperti kami dulu juga masuk ketika harganya, Anda tahu lah kalau lihat video-video kami sebelumnya. Jadi seperti itu, ini hanya pertimbangan saja yang bisa kami sajikan kepada teman-teman holder Bank BRI. Semoga bisa menjadi manfaat. Kalau Anda tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, cantumkan aja di kolom komentar. Semoga ini bisa menjadikan saham kita hijau semuanya ya. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.